Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini menyelesaikan tafsir surat Al-Humazah, yaitu di ayat terakhir Allah SWT berfirman fi amadin mumaddadah. Amad itu artinya tiang-tiang. Kalau di terjemahnya, sedangkan mereka diikat. Mumaddadah itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Mumaddadah sendiri artinya panjang. Fi amadin mumaddadah, mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Ini balasan bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela, juga suka mengumpulkan harta sampai melalaikan agamanya. Di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-8, innaha alaihin mu'sadah. Sesungguhnya dia atau api itu tertutup rapat. Nah, mu'sadah tertutup. Kita lihat tafsirnya dari ayat 8. Inna alaihim mu'sadah. Innaha alaihin mu'sadah. Ai mu'sadah di situ maknanya mulaqatun. Mulaqatun itu terkunci. Jadi mereka berada di dalam api kondisi terkunci. Mulaqatul abwab, pintu-pintunya terkunci. La yurja lahum farajun. Tidak bisa diharapkan bisa keluar, na'udzubillah. Kullama aradu an yahruju, setiap mereka ingin keluar dari kepungan api itu, u'idu fiha, Allah kembalikan lagi kepadanya. Yakni yarfa'una ila abwabiha. Penduduk yang di dalam hutamah ini, penduduk neraka yang di dalam hutamah itu naik, merayap menuju pintu-pintunya. Hatta yatma'u fil khuruj. Ketika sudah mendekat ke pintu, mereka merasa bisa keluar. Tsumma ba'da dzalika yarkusun. Kemudian setelah itu mereka terjatuh, terpeleset ke dalamnya, wa yu'aduna fiha, dan mereka dikembalikan lagi ke dalam mu'sadah tadi. Kullu hadza, kenapa oleh Allah dijatuhkan lagi? Lisyiddatil ta'dzibi, untuk memperparah siksaan, untuk mengeraskan siksaan. Jadi siksaan neraka itu siksa yang keras, sangat tersiksa. Li'annal insan, karena manusia itu
Idza tama'a fil farji, ketika punya harapan bisa keluar, wa annahu sawfa yanju, dan dia merasa ingin selamat dengan harapan bisa keluar, wa yukhlisu yafrahu, dia merasa ingin segera bebas, sebentar lagi bebas, dia mulai senang karena sudah dekat pintu keluar. Itu mulai senang. Fa'idha u'idu sarat intikasatun jadidatun. Maka kalau kemudian jatuh lagi, kembali lagi ke bawah, maka kondisinya dia merasakan siksaan lagi. Jadi sudah mau bebas, dia balik lagi, tersiksa lagi. Nah, fahakadha yu'adzibuna bidomairihim wa abdanihim. Kalau tadi gembira, kemudian harapan bisa selamat, kemudian jatuh lagi, maka itu nambah siksaan di dalam domair. Jadi tersiksa domairnya, dadanya, hatinya. Domair itu hati dan badannya. Badannya dibakar, hatinya stres, putus asa. Karena setiap naik mendekati pintu, oleh Allah dikembalikan lagi. Nah, ini siksaan yang Allah kabarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang mampu mempersiapkan diri untuk menyelamatkan di akhiratnya. Wa adzabu ahlin nar, siksaan penduduk neraka itu, madkurun, telah disebutkan oleh Allah, telah diterangkan seterang-terangnya. Kalau ini bahasa Arab, ada yang nerjemah supaya kita paham apa yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah tentang dahsyatnya azab neraka. Mufassalun atau mufassilun, terinci fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah nabawi. Semua tentang macam-macam azab, siksa neraka telah diterangkan. Al-Imam Ibnu Abi Dunya mempunyai kitab khusus, isinya hadis-hadis, namanya Sifatun Nar, sifat neraka. Di situ dibawakan hadis-hadis yang banyak tentang macam-macam siksa neraka. Di antaranya Allah kirim yang namanya gatal. Saking gatalnya digaruk dengan kuku yang dari baja. Digaruk sampai habis itu tulang, daging, tinggal tulangnya. Itu pun rasa gatalnya tidak hilang. Karena itu daging gatal siksaan. Demikian juga rasa lapar yang sangat dahsyat. Mereka makan dori, makan zakum, buah yang berduri dan panas. Begitu didekatkan ke wajahnya, langsung gosong wajahnya. Tapi itu pun dimakan karena dahsyatnya rasa lapar. Dan banyak lagi di kitab dan di sunnah dan di Al-Quran Allah terangkan macam-macam siksa neraka, diantaranya ini ya, hutomah ya. Wa ma adraka mal hutomah, narullahil muqadah allati tattalu 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah
fi amadin mumaddada. Ta'ammalil an, sekarang perhatikan. Lau anna insanan, sekiranya ada manusia, banyak manusia, kana fi hujratin, berada di sebuah kamar besar, au fi sayyaratin, atau di mobil bis misalnya si 50, ittaqadatin niranu fiha, kemudian di gudang tersebut atau kamar besar tersebut atau mobil bisnya itu terbakar. Gudangnya terbakar, bisnya terbakar. Walaysa lahu mahrabun, pintunya terkunci. Biasanya bis kalau sudah nabrak, pintunya terkunci, nggak bisa dibuka. Kalau cuma tangan kosong, buka, mecahkan kaca, nggak bisa. Beliau ngajak, bayangkan bagaimana kalau seperti itu. Ini kejadian dunia ya, yang tidak apa-apanya daripada siksa neraka. Al-abwabu, kunci pintu-pintu gudang atau pintu-pintu mobil itu mughlaqatun, terkunci. Madza yakun, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Nah, sementara mereka tidak bisa mati lagi. Kalau di dunia gosong jadi debu, mati. Fi hasratin azimatin, berada dalam kebinasaan yang besar. La yumkinu an yumasiluha hasratun, tidak bisa digambarkan kengeriannya, siksanya. Belum apinya itu oleh Allah dilipat gandakan 70 kali dari api dunia. Paling panasnya api dunia itu ada yang sampai 3000 derajat. Itu dikalikan 70. Nah, sementara yang 100 derajat saja kompor itu sudah menghanguskan badan-badan manusia, bahkan melelehkan besi, batu. Fahum wal iyadzubillah, maka mereka itu na'udzubillah hakadha finnar. Demikian mereka di dalam muqsadah tadi ya. Hutama itu innaha alaihim muqsadah. Mereka dalam kurungan api. An-naru alaihim muqsadatun. Api mengurung mereka. Fi amadin mumaddadah, mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Ai anna hadhihin naru muqsadatun. Apinya ini mengurung mereka. Wa 'alaiha i'tamidatun mumaddatun. Mereka diikat dengan di tiang-tiang yang panjang. Ai mamdudatun, tiangnya panjang. Ala jami'in nawahi, dari seluruh sisinya. Wazawaya, tidak ada tempat lubangnya. Hatta la yatamakkanu ahadun min fathiha awil khuruj minha, sehingga tidak dimungkinkan orang bisa membuka dan tidak mungkin orang bisa keluar dari kubangan hutama. Nah, Hakallah subhanahu wa ta'ala dzalika, Allah kisahkan di surat Al-Humazah ini. Alaina, kepada kita, wa bayyanahu lana, dan
Allah terangkan kepada kita fi hadhihi surati, di surat ini, la limujarradi an natluwa bi alsinatina, bukan sekedar supaya kita membaca dan mengerti. Au na'rifu maknahu biafhamina, atau sekedar supaya kita faham maknanya. Oh iya, aku faham, bukan sekedar itu. Lakin al-muradu, tapi yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal, an nuhadzira. Allah Subhanahu wa taala hendak memperingatkan. Sehingga nanti ketika menghadap Allah sudah tidak ada lagi alasan. Nah, bagi orang-orang yang kenapa kok masih mempertahankan sifat-sifat yang menyebabkan masuk ke hutama. An nuhadzira min hadhil awsaf az-zamimah. Allah peringatkan ini, Allah sampaikan ini untuk memperingatkan dari sifat tercela ini. Apa sifat tercela? Ayyaban nasa bil qauli. Suka merendahkan manusia dengan ucapan. Berarti dia tidak bisa menjaga lidahnya. Suka mencela yang lain. Itu sifat zamimah, sifat yang tercela. Wa ayyaban nas bil fi'li, atau melecehkan orang lain, melecehkan manusia dengan perbuatan. Dan yang ketiga, wal hirsu 'alal mal, serakah dengan harta. Ini tiga sifat ini hendaknya kita benar-benar berusaha untuk menghilangkan dari diri kita. Nah, hatta ka'annal insan, seakan-akan, sampai seakan-akan manusia itu innama khuliqa, sampai kebanyakan orang itu merasa dia dicipta itu lil mali. Dia dicipta untuk kerja, untuk makan, untuk minum. Kalau sebatas itu masih belum keluar dari tabiat hewan. Tabiat binatang itu apa? Tabiatnya binatang itu ya makan, minum, BAB. Nah, banyak manusia sifatnya masih seperti itu, pikirannya harta. Bahkan bisa jadi lebih jelek dari hewan. Hewan cuma sekedar makan, berangkat pagi cari makan, sore pulang. Manusia sampai hartanya numpuk, banyak, gak selesai-selesai. Liyukhlida lahu, dia seakan-akan dia dicipta hanya untuk mengumpulkan harta supaya hartanya itu bisa mengekalkan dirinya. Au yukhlidahul malu lahu, atau hartanya bisa kekal. Wa na'lamu anna man kanat hadhihi haluhu, maka kita sadari, harus kita fahami, kita ketahui bahwa barang siapa yang seperti itu keadaannya, pikirannya hanya harta, sampai merendahkan manusia, melecehkan manusia, fa inna jazaahu hadhihin naru. Balasannya apa? Ya neraka ini. Nah, menunjukkan cinta dunia sampai melalaikan akhirat itu termasuk apa? Dosa besar. Karena setiap amalan yang dicela, apalagi diancam oleh Allah dengan neraka, itu menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar.
allati hiya kama wasafahallahu. Sifat balasannya adalah neraka yang telah Allah terangkan di surat ini, yaitu apa? Al-Hutamah. Tattali'u 'alal afidah, yang sampai masuk ke dalam hati. Artinya tidak tersisa anggota badan kecuali terbakar oleh hutamah. Muqsadatun, mereka terkepung, tidak bisa keluar. Fi amadin mumaddadah, mereka terikat di tiang-tiang yang tinggi. Nas'alullaha ta'ala an yujirana minha. Semoga Allah SWT melindungi kita dari hutamah. Caranya gimana? Harus kita bersihkan diri kita, hati kita, dan lisan kita dari 3 perkara ini. Yaitu apa? Mencela orang dengan ucapan, melecehkan dengan perbuatan, serakah dengan dunia. Wa an yurziqanal ikhlasa. Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita keikhlasan. Fil qauli, di dalam berbicara harus ikhlas. Ingin diridhoi oleh Allah ketika bicara. Berarti pembicaraannya harus pembicaraan yang diridhoi oleh Allah. Pembicaraan apa yang diridhoi oleh Allah? Yang sesuai dengan bimbingan ajaran Allah, hidayah Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal amal, demikian juga ketika beramal. Wal istiqomah ala dinihi, dan istiqomah di atas agamanya. Nah, selesai kita tafsir surat apa ini? Al-Humazah. Semoga Allah SWT benar-benar memberikan taufik kepada kita untuk menghindarkan dari, membersihkan diri dari 3 sifat ini. Kita akan masuk di tafsir surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin. Kita sudah hafal ya. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya, yaitu di tafsir surat Al-Fatihah. Yaqulullahu azza wa jalla wal asri innal insana lafi husrin. Aqsamallahu ta'ala bil asri. Allah bersumpah di ayat ini dengan asar. Asar ini makhluk. Sering diartikan apa? Waktu. Wal asru, apa itu asar? Kila, ada ahli tafsir mengatakan innal murad bihi huna akhirun nahar. Ada yang menafsirkan asar itu akhir siang. Setelah duhur itu namanya asar. Lianna akhirun nahar, karena akhir siang, afdaluhu, paling afdalnya waktu. Wa salatul asri, salat asar tusamma salatul wusta. Salat asar juga disebut salat wusta, salat yang tengah-tengah. Ai al-fudla. Maksudnya wusta itu salat yang paling afdal. Samahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat asar itu salat al-wusta. Wakila, ada juga yang menafsirkan asr itu innal asra huwa zaman. Asr itu zaman. Wa hadha huwa al-asah. Tafsir ini yang paling benar. Jadi wal asri, wawunya itu waw sumpah. Dimaknakan demi. Berarti mengartikannya apa? Demi zaman, demi masa. Aqsamallahu bihi, Allah bersumpah dengan masa. Bima yaqa'u fihi, karena pada masa itu terjadi min ikhtilafil ahwal, pergantian keadaan.
Jadi keadaan itu akan berganti-ganti menempati apa? Asar. Wa taqallibatul umur, dan berbolak-baliknya keadaan. Mutadawilatul ayyam, berganti-gantinya hari. Bainan nas, yang terjadi pada manusia. Wa ghairu dzalika mimma huwa musyahidun fil hadir. Kita bisa saksikan sekarang zamannya malam, besok zamannya pagi. Nah, dan seterusnya. Sekarang tenang, besok susah, sedih, gembira. Itu semua kejadian-kejadian itu menempati asar. Jadi tempat suatu kejadian itu asar. Dan kejadian itu dua, baik buruk, perbuatan juga baik buruk. Wa mutahaddisun anhu fil ghaibi. Nah, dan yang terjadi yang kita tidak tahu itu juga isi dari zaman. Fal asru huwa zamanu, maka asr itu adalah zaman, waktu. Alladzi ya'isuhu al-khalqu, yang makhluk itu hidup mengisi waktu, mengisi zaman. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan pada sesuatu itu ada perkara penting. Termasuk pada asr ini, kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Dan banyak wadduha, itu kan waktu ya, waktu duha. Walaili artinya demi malam ya. Nah, wa tahtalifu awqatuhu siddatun wa rahaun. Manusia di dalam menjalani hidup, di dalam mengisi waktu itu, menjalani waktu itu, wa takhtalifu awqatuhu, dan waktunya itu takhtalif itu berubah-ubah. Siddatan warohoan. Siddah itu genting, roho itu lapang. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang, tenang, atau sedih, kemudian tenang lagi, besok susah, kadang tidak tahu sebabnya. Waharaban, terjadi perang, wasalaman, damai, wasihatan, sehat, wamarodon, sakit, wa amalan solihan, beramal soleh, wa amalan sayyi'an, amal jelek, ila ghairi dzalika, dan lain-lainnya, mimma huwa ma'lumun lil jami'. Sebagaimana kita telah memahami isi daripada asar itu seperti itu. Aqsamallahu bihi ta'ala, Allah bersumpah dengan asar ini, ala qawlihi innal insana lafi husrin. Allah bersumpah dengan waktu, karena kebanyakan manusia itu gagal di dalam mengelola, ya, di dalam memanfaatkan asar, memanfaatkan waktu. Wal insanu huna amun, manusia di sini umum. Li'annal murada bihi al-jinsu, karena jenis yang dimaukan di sini jenis manusia. Wa alamatul insan alladhi yuradihi umum an yahilla mahalla al. Kalimatu kullun. Jadi al di sini, di al-insan itu bermakna kullun. Kullun itu semua. Fahuna law qila kullu insanin fi husrin lakana hadza huwa makna. Sama dengan makna setiap orang itu dalam kerugian. Kullu itu maknanya semua. Nah, di sini diganti dengan al.
Wa mana al-ayatul karimah, mana ayat yang mulia ini? Annallaha aqsama qasaman ala halil insan. Jadi ayat yang mulia ini menerangkan bahwa Allah bersumpah dengan sumpah tentang keadaan manusia. Bagaimana keadaan manusia? Annahu fi husrin. Bahwa manusia itu dalam kerugian, dalam ancaman neraka. Ai fi husranin, dalam kecelakaan, kebinasaan. Waluksonin, dalam kekurangan. Fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaannya. Fid dunya wa fil akhirati, di dunia maupun di akhirat. Manusia itu celaka, manusia itu binasa. Apakah semua? Tidak, ada yang dikecualikan. Illa man istathnallahu azza wa jal. Kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Nah, tapi kebanyakannya itu manusia itu celaka. Wa hadhil jumlatu muakkadatun bi salasati muakkidatin. Ayat ini dikuatkan oleh Allah dengan 3 penguat. Al-awwal, yang pertama, al-qasam. Pertama qasam, yaitu sumpah. Wasani, yang kedua, inna. Wasadisu, yang ketiga, lam. Yaitu di lafi ini. Jadi in wal asri, demi masa, innal insana, wal asri itu juga menguatkan bahwa manusia itu benar-benar khosir, rugi. Liyakuna ablaw min qawlihi la khosirin, itu lebih kuat. Lam ini, lafi ini lebih kuat daripada la khosirin. Wadzalika an-nafi, karena fi itu lidzarfiyah. Fi itu bermakna tempat. Faka'annal insan munghamisun fil khusri. Maknanya itu manusia itu tenggelam. Tenggelam jauh dalam kerugian. Maksudnya itu wal husranu, kerugian itu muhitatun bihi, meliputi mereka. Nah, mereka manusia itu, semua manusia itu diliputi, dikepung oleh apa? Husrin. Min kulli janibin, dari segala sisi, dari segala arah. Kecuali orang-orang yang kecualikan, yaitu orang yang mempunyai 4 sifat yang Allah terangkan di ayat 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Yang tidak merugi, yang terluput. Ini kecuali berarti sedikit. Istathnallahu subhanahu wa ta'ala haula'il muttasifina bihadhihi sifatil arba'ah. Allah kecualikan manusia yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat yang Allah terangkan di ayat ini. InsyaAllah 4 sifat kita akan bahas pertemuan berikutnya. Dan ini sangat penting supaya manusia lepas dari kebinasaan. Harus apa? Memiliki 4 sifat yang akan Allah terangkan. InsyaAllah kita baca pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menambah iman kita, menambah takwa kita. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.